Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Baik, kali ini kita akan memasuki pertemuan ketujuh, yaitu tentang qawaid ism mufrad, musanna, dan jamak. Yaitu ini adalah merupakan bab ketiga kita. Memasuki ini normal, hendaknya tetap waspada ya. Jangan tetap semangat menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Tentunya tetap semangat untuk berbuat baik setiap saat. Oke, 3 jenis isim berdasarkan jumlah. Sebagaimana kita ketahui, isim berdasarkan jumlah atau adat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim mufrad atau tunggal. Jumlahnya adalah 1. Lalu bagaimana dengan di atas 1? 2, yaitu isim tasniyah atau isim musanna. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia 2 itu adalah sudah termasuk kata majemuk, tetapi dalam bahasa Arab 2 ini adalah isim musanna. Lalu jamak atau kata majemuk itu jumlahnya adalah lebih dari 2, bukan lebih dari 1 sebagaimana bahasa Indonesia. Mari kita akan pelajari satu persatu. Isim mufrad. Isim mufrad itu adalah kata tunggal yang mana adalah asal dari seluruh bentuk. Seluruh kata itu akan bersumber atau merujuk kepada isim mufrad. Bagaimana kita ketahui bahwasanya musanna itu adalah asal pangkalnya itu adalah berasal dari mufrad, dan juga jamak itu adalah asal muasalnya dari mufrad. Contohnya, qalamun sebuah pulpen, kitabun sebuah buku, dan ini termasuk adalah isim li ghairi aqil atau sesuatu yang tidak memiliki akal. Contoh yang lain, muslimun seorang muslim pria, muslimatun seorang muslim wanita atau muslimah, mukminun seorang yang beriman pria, mukminatun seorang yang beriman wanita. Dan ini berbeda dengan yang di atasnya, yang mana isim li ghairi aqil itu adalah biasanya adalah umumnya adalah kata benda, sedangkan yang ini adalah isim untuk lil aqil atau untuk sesuatu yang memiliki akal, biasanya adalah manusia. Dan dibedakan juga antara muzakkar dan muannas. Muzakkar itu tidak ada tak marbutohnya, kalau muannas di ujungnya pasti ada tak marbutohnya. Muslimah, muslimatun, mukminatun, itu disebut muannas. Kalau muzakkar tanpa ada tak marbutoh di belakangnya, itu pembedanya. Lalu lanjut kita ke yang kedua, isim musanna. Isim musanna atau kata ganda isim yang menunjukkan arti 2 dan memiliki rumus yang sangat mudah. Apa saja rumusnya? Rumusnya antara lain adalah berlaku untuk jenis kata muzakkar dan muannas, li ghairi aqil maupun juga lil aqil. Jadi untuk kata benda dan kata untuk manusia itu juga bisa dimusanakan atau dijadikan 2 orang. Rumusnya yaitu ditambah dengan cara ani atau aini. Kenapa ada 2? Ini biasanya untuk kropa, yang aini biasanya untuk khopat atau mansub. Nanti kalian pelajari. Contohnya, untuk yang li ghairi aqil, untuk sesuatu yang tidak memiliki akal. Contohnya, qalamun. Qalamun ditambah ani menjadi qalamani, atau ditambah dengan aini qalamaini. Contoh yang lain, kitabun, kitabani, atau dengan ya nun kita baini. Ingat ya, kita baini bukan kita bina. Aini ada a nya sini, aini qalamaini kita baini. Itu untuk yang tidak memiliki akal atau li ghairi aqil, atau untuk benda-benda atau kata benda. Lalu bagaimana dengan yang sesuatu yang memiliki akal, untuk yang lil aqil? Contohnya seperti yang tadi, muslimun tinggal ditambah alif dan nun. Jadi sama untuk yang berakal atau yang tidak memiliki akal. Muslimun, muslimani, atau muslimaini untuk 2 orang. Muslimatun, muslimatani
tak marbutohnya menjadi tak taknis, muslimataini, ya dan nun muslimataini. Ingat muslimataini. Itu untuk isim musanna, tidak ada yang susah. Lalu yang ketiga adalah isim jamak, isim yang menunjukkan 3 ke atas atau lebih dari 2. Ada perbedaan jamak untuk lil akil dan jamak untuk li ghairi akil. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk lil akil itu terbagi menjadi 2, yaitu jamak muzakkar salim, yaitu untuk laki-laki, dan juga jamak muannas salim, jamak untuk perempuan. Lalu untuk yang kata benda, umumnya jamaknya adalah jamak taksir. Kita akan pelajari satu persatu. Jamak bil akil, itu untuk jamak untuk yang berakal. Itu untuk muzakkar salim, yang mana untuk menunjukkan laki-laki banyak lebih dari 2, yaitu dengan cara menambahkan ina atau una. Contohnya adalah sebagai berikut. Muslimun, ini adalah kata tunggalnya, muslimun atau mufradnya, ditambah wawu muslimuna. Sering kalian pernah dengar ya, muslimuna, atau ditambah ina, muslimina. Bukan muslimah ini. Kalau muslimah ini itu tadi untuk tasniyah, itu isim musanna atau yang menunjukkan 2 orang. Kalau muslimina untuk banyak. Ini dalam keadaan apa? Di dalam keadaan khopat atau nasab. Itu nanti kalian akan pelajari di selanjutnya. Mu'minuna, contoh yang lain, mu'minuna, mu'minun, mu'minuna, mu'minun, mu'minina. Kalian pernah dengarkan wal mu'minina wal mu'minat, seperti itu. Jamak muannas salim untuk menunjukkan perempuan banyak lebih dari 2, yaitu dengan cara menghapus tak marbutoh dan menambahkan alif dan tak taknis. Contohnya muslimatun. Muslimatun ditambah untuk menjadikan jamak, yaitu ditambah alif dan tak. Muslimatun, tak marbutohnya dibuang menjadi muslimatun. Mukminatun, tak marbutohnya dibuang menjadi mukminatun. Bagaimana dengan jamak li ghairi akil atau jamak yang tidak memiliki akal, yaitu jamak taksir? Sesuai dengan namanya, taksir artinya adalah terpecah-pecah. Pada dasarnya jamak ini berlaku untuk li ghairi akil atau untuk yang tidak berakal, yakni kata benda. Jamak taksir ini tidak memiliki rumus. Maksudnya apa? Dengan kata lain, jalan satu-satunya adalah menghafal. Dan sumbernya adalah dari kamus-kamus bahasa Arab yang besar-besar atau yang sudah ada di pasaran. Oke, contohnya jamak taksir dari kolam. Kata benda kolam artinya pulpen. Jamak taksirnya adalah aklamun, beberapa pulpen atau pulpen. Kitabun, jamaknya adalah kutubun, beberapa buku. Nah, dari contoh ini, jika kita lihat antara aklamun dan kutubun sangat berbeda, tidak ada persamaan rumus sama sekali. Seandainya kalau kitabun, kutubun, rumusnya adalah pu'ulun, kutubun, seharusnya ini adalah kulumun, tetapi tidak pakai kulumun, jadi pakai aklamun. Dan itu tentu saja satu-satunya kalian harus hafalkan. Contoh yang lain adalah seperti berikut. Jaridatun, jamak taksirnya adalah jaraid, artinya koran atau beberapa koran. Lalu contoh yang lain, akhun, saudara laki-laki, satu orang saudara laki-laki. Ikhwatun, beberapa saudara laki-laki. Ukhtun, saudara perempuan. Akhwatun, beberapa saudara perempuan. Mal'abun,
lapangan, sebuah lapangan. Malaibu, beberapa lapangan. Dan ini tidak ditanwin, ini seharusnya domaten. Nah, itu untuk yang digairi akil. Beberapa ada juga pengecualian di antara rumus-rumus dasar tersebut tadi. Nah, itu ada saja beberapa pengecualian dan penyimpangan dari kaidah dasar. Contohnya adalah jenis li ghairi akil. Tidak semua li ghairi akil yang tadi hanya jamak taksir, tapi dia juga memiliki bentuk jamak mu'annas salim. Contohnya adalah mufradnya adalah, kata tunggalnya adalah sajaratun, jamak taksirnya adalah asjaron, tetapi dia juga memiliki jamak mu'annas salim, sajaratun. Contoh yang lain, daun, warakotun. Dia tidak hanya memiliki jamak taksir saja, aurakun, tapi dia juga memiliki jamak mu'annas salim, yaitu warakotun. Inilah adalah beberapa penyimpangan dari kaidah dasar. Contoh, nah, untuk lil akil, tidak semua lil akil hanya jamak muzakkar salim, tapi ada juga yang memiliki bentuk jamak taksir. Sebagaimana kita lihat siswa, tolibun, jamak muzakkar salimnya adalah tolibuna. Nah, dia tidak hanya mempunyai jamak muzakkar salim, tapi dia punya jamak taksir, yaitu tullabun. Contoh yang lain lil akil, pekerja, amilun, jamak muzakkar salimnya adalah amiluna, jamak taksirnya adalah ummalun. Itu adalah beberapa pengecualian. Ada lagi yang banyak, cuma tidak disebutkan ini satu persatu, hanya sekedar mengetahuinya saja. Oke, selanjut kita ke latihan. Nomor 1, liso imi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Ismul musanna fil jumlati sabiqah. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu Tuhan. Isim musanna yang dua, yang mana? Tandanya isim musanna tadi adalah, tinggal rumusnya, lihat. Saim, iftar, farhatun, liqa'i, farhatan. Oke, sudah perasa gampang. Nomor 2, yazhabul mudarrisan ilal madrasah fi sa'atis sabi'ah sabahan. Al-mufrad minal mudarrisani. Ini adalah tasniyah. Mufradnya apa? Pergi, dua orang guru ke sekolah atau madrasah pada jam 7 pagi. Mufradnya al-mudarrisani. Apa? Mudarrisin, mudarrisina, mudarrisaini, mudarrisu, al-mudarrisatu. Nomor 3, indi mistaratani fil hakibah. Al-mufrad min mistarotan. Saya memiliki dua penggaris di dalam tas. Mufrad dari mistarotan. Mistarotan, dua penggaris. Mufradnya apa? Ini kan tasniyah. Berarti tambahannya adalah alif dan nun. Oke, nomor 4, ra'aitu nafizataini fi ghurfatin naum. Al-mufrad min nafizatain. Nafizatain. Saya melihat dua jendela di ruang tidur. Mufrad dari nafizatain, ini ada dua jendela. Ini dalam keadaan mansub. Nah, dia tandanya adalah ya dan nun. Mufradnya apa? Gampang. Nomor 5, ya'mal muwazzaf fil maktabah. Jamal minal muwazzaf. Pegawai itu ya'mal, bekerja di perpustakaan, di fil maktabah, di perpustakaan, jamak dari muwazzaf. Al-muwazzafat, al-muwazzafan. Gampang. Dijadikan jamak muzakkar salim. Nomor 6, yuzawwadu sakan bil maktabah wal mal'ab wa qatil ijtima' wal maqsab wa ghairiha. Wa jama' al-jama' fil minal mal'ab. Asrama itu difasilitasi
dengan perpustakaan dan lapangan dan aula perkumpulan dan kantin dan juga lainnya. Kalau bahasa Arab kan dan semua. Kalau di bahasa Indonesia kan tinggal koma, kasih koma ya, aula perkumpulan dan kantin dan lainnya. Jamak dari al-mal'ab. Al-mal'ab jamaknya apa? Karena ini termasuk isim lil akil atau ghairi akil. Li ghairi akil. Li ghairi akil ada tadi di teks sebelumnya, tinggal scroll ke atas. Nomor 7, yaqra'u tullab al-kutub wal jara'id min fil maktabah al-makatib. Mufradnya jara'id, membaca, siswa membaca buku-buku, koran-koran di perpustakaan di atas meja-meja. Mufrad jara'id ada itu termasuk jamak taksir. Apa mufradnya dari jamak taksir jara'id? Nomor 8, tasrahu ustazatun lughatul arabiyyah al-mufrad jaridah, mufradat dan jaridah. Isim musanna ustazat, ustazah berarti perempuan ya, menjelaskan bahasa ustazah bahasa Arab, menjelaskan kosakata baru. Isim musanna dari ustazat apa? Ustazah berarti perempuan, dijadikan isim tasniyah atau dijadikan 2 orang. Nomor 9, tata'allamut talibah fil wasf al-jam'il talibah. Siswi itu belajar di dalam kelas, jamak dari at-talibah, perempuan. Siswi itu berarti talibah dijadikan perempuan, dihapus ini ya, tambah apa? Oke. Lihat rumusnya sebelumnya. Nomor 10, li Ahmad salah satu ikhwatin wa salah satu akhwatin, ismul musanna ikhwah. Ahmad memiliki 3 orang saudara laki-laki, saudara-saudara. Jadi dan juga punya 3 saudari-saudari. Isim musanna dari saudara-saudara atau saudara laki-laki, saudara-saudara apa? Oke, itu saja. Mudah-mudahan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran ala ihtimamikum. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.